Sejarah perkembangan itik atau yang lebih dikenal di masyarakat disebut bebek, dalam istilah bahasa Jawa. Golongan terdahulunya merupakan itik liar atau Anas moscha yang berasal dari Amerika Utara. Dengan berkembangnya waktu, itik terus dibudidayakan oleh manusia sampai akhirnya terbentuk beraneka ragam jenis itik, yang sampai sekarang dipelihara dan diternakan. Akhirnya itik dikenal sebagai itik ternak atau Anas domesticus, dan itik Manila atau entok Anas muscavi. Itik merupakan jenis unggas yang penyebarannya terbilang sangat luas, karena itik dapat hidup normal baik di daerah subtropis ataupun daerah tropis. Maka tidak heran jika itik liar dapat berimigrasi sampai ke negara Afrika dan Asia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Di Indonesia sendiri itik diperkenalkan pada abad 7 oleh orang India. Sebenarnya orang-orang India ini merupakan tukang bangunan yang sengaja didatangkan oleh Raja Shailendra untuk membangun candi-candi Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada beberapa mitos bahwa yang mendorong itik untuk dibudidayakan adalah ritual keagamaan seperti yang dilakukan masyarakat Bali yang menggunakan itik sebagai salah satu sajian pelengkap upacara keagamaan. Sejarah perkembangan itik sangat pesat terutama pada zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Nah, itulah yang menjadi awal penyebaran itik mulai dikenal luas di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Bali. Bahkan pemerintah Belanda pun ikut andil dalam penyebaran itik-itik di Indonesia, melalui kuli-kuli kontrak yang mereka mukimkan di Sumatera pada tahun 1920. Khususnya di daerah Lampung dan Deli. Saat ini itik banyak dibudidayakan di daerah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa yang meliputi Cirebon, Jawa Barat, Brebes, Tegal, Jawa Timur dan Mojosari, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Bali. Sejarah bebek Peking. Bebek Peking atau itik Peking adalah itik yang berasal dari Cina. Setelah mengalami perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat, itik ini menjadi populer. Itik ini termasuk tipe dwiguna, di mana betina sebagai itik petelur dan jantan sebagai itik pedaging yang baik. Itik ini semakin terkenal dan populer, setelah memperoleh seleksi di peternakan. Namun itik ini belum memasyarakat di Indonesia, hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai itik ini. Bibit itik ini dapat diperoleh dari Sumatera Utara. Tata laksana pemeliharaan itik ini tidak berbeda dengan itik TikTok, baik bentuk kandang, jenis pakan, pemilihan bibit maupun cara perawatan yang dilakukan, meskipun ciri mereka agak berbeda. Beberapa jenis bebek yang potensial dijadikan pedaging. Bebek pedaging merupakan salah satu bebek yang banyak dipelihara sebagai unggas peliharaan, untuk konsumsi keluarga maupun dijadikan unggas pemeliharaan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan daging dalam skala yang lebih besar. Ada beberapa hal yang menyebabkan permintaan daging bebek mengalami peningkatan, salah satunya, karena cita rasa dagingnya yang lezat, gurih, lembut dan tidak terlalu amis. Sehingga permintaan daging ini terus mengalami peningkatan. Di antara jenis bebek pedaging yang sangat potensial adalah bebek Peking, bebek Mojosari, bebek Magelang, bebek Serati, bebek TikTok, bebek hibrida dan bebek pejantan lokal lainnya. Pada saat memelihara bebek, kita perlu menentukan tujuan pemeliharaannya. Jika Anda ingin memelihara dengan tujuan sebagai pedaging, Anda bisa memilih jenis bebek pedaging,
Dan bila akan memelihara bebek petelur, Anda juga bisa memilih jenis bebek Mojosari, bebek Alabio dan bebek Bibrida atau Raja. Demikian ulasan singkat tentang sejarah perkembangan itik atau bebek di Indonesia.